Halo Ananda semua, di Asam Basa Part 2 ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis asam dan basa. Namun sebelumnya, yuk kita review dulu materi sebelumnya tentang teori-teori asam dan basa. Nah, secara rinci, teori asam basa dikemukakan oleh 3 ahli, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, untuk beda ketiganya sudah bisa Ananda lihat dengan jelas dalam tabel supaya lebih mudah mengingatnya. Nah, untuk perbedaannya itu dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu tentang konsepnya, tentang definisinya, definisi asam, definisi basa, dan juga tentang batasan dari konsep tersebut. Oke, kita lanjut ya ke materi. Kita bahas dulu yang pertama adalah definisi tentang asam. Nah, larutan asam. Asam merupakan larutan elektrolit yang dalam air itu terurai dengan ion positif dan ion negatif. Menurut Arrhenius, jika asam dilarutkan dalam air akan terjadi reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi asam biasanya ditulis dengan melepaskan ion H+. Ion H+ inilah yang merupakan pembawa sifat asam. Nah, di sini adalah contoh larutan asam. Asam kuat. Ada 7 contoh dari larutan asam kuat. Nah, untuk contoh reaksi ionisasi beberapa larutan asam, bisa kalian lihat. Nah, di sini ada beberapa larutan. Yang pertama yaitu HCl akan terurai menjadi H+ dan Cl-. H2SO4 akan terurai menjadi 2H+ dan SO42-. Nah, di sini bisa kalian lihat HCl itu dia menghasilkan H+, begitu juga dengan H2SO4. Nah, coba kalian lihat beda pada contoh CH3COOH. Itu kalian lihat larutan tersebut juga menghasilkan H+, namun panahnya itu adalah panah bolak-balik, yang artinya bahwa larutan CH3COOH itu adalah larutan asam lemah, sedangkan HCl dan H2SO4 adalah larutan asam kuat, sehingga dia akan terionisasi sempurna. Untuk itu, larutan yang terionisasi sempurna panahnya akan 1 kali ke kanan saja, sedangkan untuk larutan yang lemah atau reaksi ionisasinya tidak sempurna, maka panahnya akan bolak-balik. Nah, yang pertama, berdasarkan jumlah H+ yang dihasilkan, asam dibedakan menjadi 2. Yang pertama asam monovalen, yang kedua adalah asam polivalen. Asam monovalen artinya adalah 1 valensi asam. Nah, bisa dilihat valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan oleh suatu molekul asam. Jadi ingat ya, valensi asam itu adalah jumlah ion H+. Nah, sedangkan valensi basa yaitu jumlah ion OH-. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk contoh dari asam monovalen adalah HCl, HF, HBr. Dari senyawanya saja bisa kalian lihat di situ kan, hanya itu cuma 1, sehingga dia digolongkan ke dalam asam monovalen atau monoprotik. Yang kedua adalah asam polivalen. Poli artinya banyak, 2 atau lebih. Kalau 2 itu disebut dengan diprotik, kalau 3 itu disebut dengan triprotik. Nah, contohnya bisa kalian lihat yang untuk diprotik atau divalen itu adalah H2SO4. Dari senyawanya saja kalian bisa lihat bahwa jumlahnya itu lebih dari 1. Nah, untuk H3PO4, contoh asam trivalen, bisa juga kalian lihat di situ jumlahnya itu 3.
Nah, untuk reaksi ionisasinya bisa kalian lihat pada slide. HNO3 menghasilkan 1H+, sehingga disebut asam monoprotik. H2SO4 disebut asam diprotik karena menghasilkan 2H+, dan H3PO4 menghasilkan 3H+, sehingga disebut asam triprotik. Yang kedua, berdasarkan rumus kimianya, asam dibedakan menjadi 3. Yang pertama asam oksi, artinya mengandung oksigen. Yang kedua adalah asam non-oksi, artinya tidak mengandung oksigen. Bisa kalian lihat pada contoh bahwa dalam senyawanya itu tidak mengandung oksigen. Yang ketiga adalah asam organik, yang asam oksi yang umumnya terdapat pada senyawa organik. Contohnya adalah HCOOH. Yang ketiga, berdasarkan kekuatan atau reaksi ionisasi asam dibedakan menjadi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat itu berarti terionisasi sempurna dalam air zatnya, dan dengan tanda alfa sama dengan 1, yang artinya terionisasi sempurna tadi. Contohnya ada 7 ya. Ingat, untuk asam kuat itu ada 7. Namun di sini hanya dituliskan 5, yaitu kurang 2 ya, HClO4 dan HClO3. Nah, untuk asam lemah berarti dia terionisasi sebagian, sehingga nilai alfanya itu kurang dari 1. Contohnya ya selain 7 senyawa asam kuat yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, kita lanjut ke larutan basa. Menurut Arrhenius, jika basa dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi, menghasilkan OH-. Nah, sehingga OH- inilah dia merupakan pembawa sifat basa. Contohnya adalah NaOH. Larutan NaOH dilarutkan dalam air, menghasilkan Na+ dan OH-. Nah, bisa kalian lihat pada contoh, senyawa NaOH menghasilkan 1 OH-, dan untuk larutan CaOH 2 kali, dia menghasilkan 2 OH-. Nah, pengklasifikasiannya, yang pertama, berdasarkan ion OH- yang dilepaskan dalam larutannya. Basa itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu basa monohidroksi, artinya melepaskan 1 ion OH-. Mono artinya 1. Yang kedua, basa polihidroksi, artinya dia dapat melepaskan lebih dari 1 ion OH-. Contohnya bisa kalian lihat pada slide. Yang kedua, berdasarkan kekuatannya, basa terdiri dari 2, basa kuat dan basa lemah. Basa kuat artinya zatnya terionisasi sempurna dalam air. Sedangkan basa lemah artinya terionisasi sebagian dalam air. Nah, untuk contoh masing-masing spesifikasinya bisa kalian lihat pada slide. Atau bisa diringkas bahwasanya basa kuat itu adalah senyawa yang mana ion senyawa dari golongan 1A dan 2A kecuali De dan Mg.
Nah, untuk kekuatan asam dan basa bisa kalian lihat pada slide di sini. Ya. Coba kalian perhatikan untuk asam. Sudah digolongkan mana yang merupakan asam kuat, mana yang merupakan asam lemah. Yang mana dari bawah ke atas itu kekuatan asamnya semakin kuat sehingga panahnya ke atas untuk asam. Nah, di sini adalah asam yang paling lemah adalah meten atau metana. Sedangkan asam yang paling kuat adalah HClO4 atau asam perchloride. Nah, untuk basa itu kebalikannya dengan asam tadi. Semakin ke bawah panahnya menunjukkan bahwa senyawa yang paling bawah itu adalah basa paling kuat. Nah, basa paling kuat di sini adalah ion metat. Sedangkan basa yang paling lemah adalah ion perchloride. Nah, di sini bisa Anda catat ya di bukunya masing-masing. Nah, untuk lebih ringkasnya sudah dibuat dalam tabel. Untuk asam kuat tadi ada 7 ya Anda semua, yaitu asam perklorat, asam klorat, asam sulfat, asam iodida, asam klorida, asam bromida, dan asam nitrat. Sedangkan asam lemah adalah senyawa asam lain selain 7 senyawa asam di atas. Ya, jadi selain 7 senyawa asam kuat, itu selebihnya adalah asam lemah. Nah, sedangkan basa kuat adalah BaOH 2 kali, SrOH 2 kali, CaOH 2 kali, KOH, NaOH, LiOH. Atau bisa diringkas adalah senyawa hidroksida golongan 1A dan 2A kecuali BeOH 2 kali dan MgOH 2 kali. Untuk basa lemah adalah senyawa basa lain selain senyawa basa di atas ya. Nah, jadi selain golongan 1A dan 2A kecuali senyawa hidroksida dari Be dan Mg itu adalah basa lemah. Nah, sampai di sini dulu ya materinya. Untuk perhitungan pH kita lanjut di part 3. See ya!